tersenyum hangat mengusir sisa-sisa benang. Secangkir kopi dan cerita, awali pagi dengan indah. Dari ujung desa hingga kota, bersenda gurau kita bersama. Obrolan pagi penuh warna, kabar terkini tawa ceria, kisah inspirasi cemara makna, temani pagi hari kita. Mari duduk sebentar saja, nikmati cerita bersama. Ada canda, ada tanya, semua dibahas tanpa drama. Cerita hidup tak pernah sama. Syukurilah semua yang ada. Obrolan pagi penuh warna, kabar terkini tawa ceria, kisah inspirasi cemara makna, temani pagi hari kita. Di setiap langkah-langkah indah, obrolan pagi, bikin hati makin happy, makin happy. Selamat pagi pemirsa, good morning. Wow. Semangat sekali hari ini, merah menyala baju aku hari ini. Iya, aku seperti hijau daun. Hijau daun. Kalau ini warnanya kalem, Doni yang sangat membara-bara pagi ini ya, pengen ketemu sama pemirsa. Iya, kita ketemuan lagi sama pemirsa tentunya di acara kesayangan kita di obrolan pagi. Bikin hati makin happy. Yeah. Happy sekali Don. Aku Karena tuh senang setiap mau ketemu pemirsa di rumah. pasti dong, karena disinilah kita berbagi kisah-kisah inspiratif, canda, tawa, dan makna ya, ya. temani hari-hari Pagi-hari kita. kita. Keren banget lagunya, kayak akustik Thank you tadi ya. Bang Kai. Bisa bikin lagu jingle yang sekeren itu, luar biasa Nah, banget. dan kita nih di sini tuh nggak cuma canda tawa aja, tapi Ya. kayak yang kita bilang tadi ada maknanya nih. Betul. Harus ada makna dan pelajaran yang bisa Yes. diambil oleh pemirsa di rumah semuanya. Bener banget, hari ini kita punya nggak satu sih, Dua dua dong. bintang tamu tentunya yang bisa, inspiratif. iya, Nuansa membuat, baru bagi anak muda nih Don. benar, membuat kita itu semakin terpacu untuk bisa berkarya. Benar. Ya, cuan pula, Cuan gitu banget. kan, cuan banget. Dan ini masih cukup jarang di Aceh ya Don. Iya. Mungkin karena keterbatasan sumber daya Benar. dan segala macamnya. Tapi bintang tamu kita hari ini tuh mampu membawa ini ke Aceh. Benar. Dan udah tersebar di beberapa provinsi di Indonesia loh, Iya, Don, ini hebat karya banget loh, mereka. karena aku kira ini adalah salah satu inovasi produk dari luar Aceh bahkan ya. Iya. Aku nggak nyangka ini produk ciptaan dari anak muda Aceh sendiri. Oke, pasti Amazed pemirsa di banget. rumah nih udah ikut pengen tahu juga nih, penasaran Yes. siapa sih bintang tamu kita hari ini yang Ya, super inspiratif pastinya. langsung aja kita dengan panggil. karya yang luar biasa. Tema kita hari ini Langsung, Don. adalah generasi muda yang produktif produktif. ya. Langsung Oke. saja kita panggilkan bintang tamu kita hari ini, ada Moharir dan Kak Cunanda. Yeay, diiringin dong, jeng jeng Iya. jeng. Dikasih musik dong, bintang tamu kita masuk. Halo. Halo, Harir. Hai. Harir, silahkan Silakan duduk. duduk, Iya. Kak. Ini namanya kayak mobil ya. Harir. Harir. Iya. Siap. Nanda, apa kabar? Ya baik Bang. Ini kalian
saudaraan, temenan atau apa? Oh enggak, temenan. Oh, enggak temenan ya. Soalnya rada mirip. Iya ya. Oke. Oke, gimana perasaannya hari ini Kak Nanda dan Bang Harir? Hari ini kita merasa sangat semangat ya, insya Allah untuk terus berprogresif di bisnis kita masing-masing, Bang. Mantap. Ya, gitu. Bisnis kita masing-masing. Perkenalkan dulu dirinya dan bisnisnya masing-masing. Boleh. Kak. Oh, iya, silakan. oke. Dari Harir dulu. Oke, jadi mungkin perkenalkan, nama aku Harir. Saat ini mungkin sedang menjalankan sebuah startup yang kita namakan Posaku, Bang. Posaku itu aplikasi point of sale, aplikasi kasir yang alhamdulillah di foundernya itu adalah orang-orang Aceh semuanya. Oke, termasuk Iya. Harir. Termasuk saya salah satunya, Bang, ya. Mantap. Iya. Terus udah berapa lama jalan Posaku? Posaku alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun. Udah 4 tahun. Ya, kita dari tahun 2020 dan alhamdulillah di tahun inilah kita dapat lumayan banyak traksinya dan kita udah mulai go nasional, Bang. Oh, go nasional. Keren banget Dan ya. Bang Harir sendiri di dalam startup itu posisinya sebagai apa? Oh ya, saya di Posaku itu sendiri fungsinya saya sebagai direktur produk dan ekosistemnya, Kak. Oke, Iya. Direktur Produk dan Ekosistem. Ekosistem. Wah, mantap. Keren. Berarti yang nyiptain Posaku dia nih. Foundernya berapa orang sih? Foundernya? Tadi beberapa. Foundernya kita ada 4 orang Mhm. dan alhamdulillah semuanya anak-anak muda Aceh. Wih, keren. Iya. Mantap. Aku boleh gabung nggak sih? Direktur marketing mungkin. Boleh, Bang, boleh Karena banget masih kita muda atur. juga ya kan Don? Anak Iya, muda ini banget. kan butuh cuan di mana-mana ya. Jadi harus mencari banyak sekali jalur masuknya. Kalau Nanda, Oke. ini punya ini juga Iya, startup sendiri juga. punya, kita Apa juga itu? punya. Mungkin kita jadi salah satu inisiasi pertama di Aceh. Kita itu buat sebuah alat yang namanya ludes. Ludes? Iya. Hilang dong. Kemana ludesnya? Ludes, Apa ludes itu ludes? ada kepanjangannya. Oh, itu apa singkatan. itu, Kak? Apa Itu itu singkatan dari lung disease screening, atau biasanya kita pakai itu untuk deteksi suara paru-paru. Oh, lung disease disease screening. screening, Oh, oke. iya. Berarti untuk mendeteksi Penyakit paru-paru, cuma berdasarkan dari suara. Berdasarkan suara. Suara paru-parunya Suara gitu? paru-paru. Biasanya kita pakai stetoskop nih mendengar. Nah, kita pakai stetoskop digital itu langsung terintegrasi ke aplikasi. Oh, Iya, jadi nanti di aplikasi yang kasih tahu kita penyakit apa. itu kakak sendiri yang menginisiasikan It- itu. Itu kita bertiga. Bertiga. Ya, bertiga sama teman. Saya salah satunya, ada Yafi, ada juga Juret ya. Mereka itu kami bertiga dari satu fakultas. Kita sama-sama dari fakultas teknik dan kita nyiptain satu inovasi. Sangat disayangkan kalau hanya cuma sampai riset, kita buat jadi bisnis. Wow, keren. Backgroundnya fakultas teknik Iya, ya? benar, Aku kami kira dia teknik. anak kedokteran loh si Nanda ini karena dia kan masalah paru-paru Iya. ya, lung disease Disease, ditanya iya. nih. Tiba-tiba anak teknik. Teknik gitu kami kan. bertiga. Nggak expect ya? Nggak nyangka. Kalau abang yang di samping ini nih, si Harir ini, apakah dia seorang anak ekonomi dan manajemen Atau sehingga menciptakan anak POS IT? atau anak IT Iya, atau anak background- teknik jangan-jangan background pendidikan. atau FK bahasa Inggris kita nggak tahu Kita ya. nggak pernah tahu kan? Makanya kita Iya. coba tanya, Harir kuliahnya di mana waktu itu? Waktu itu aku kuliah di Malaysia, di University Teknologi Malaysia di Johor. Oke, Iya, kalau untuk UTM. UTM. Oh, sering main ke Singapura dulu ya. Yes, from time to time ya. Di Oke. jurusan apa itu? Jurusan apa nih? Jurusan Computer Science. Computer Science, Iya. pantesan. Oke, berarti emang expert di bidang IT ya? Benar. Itu jadi ceritanya memang dari awal kuliah jadi bikin aplikasi gitu-gitu ya. Iya, kita memang diajarkan Coding gitu ya. coding. Ya. Oh. Tapi dia hebat loh bisa survive di situ dan kulitnya masih tampak glowing ya. Biasanya udah Nggak mirip stres sama gitu teknik jerawatan ya. di mana-mana. Keren. Nah, Kak Nanda dan Bang Harir ini ada nggak sih isu tertentu kenapa kalian memutuskan untuk bikin startup itu? Berangkat dari isu apa misalnya? Iya, karena kan kalian anak teknik nih ceritanya kok membelot ya Ya, ceritanya terutama ke Kak Nanda ya, kesehatan. fokusnya di isu kesehatan. Ada Kesehatan. nggak isu tertentu atau pengenalan pribadi tentang penyakit Iya, paru-paru? ada orang terdekat mungkin. Iya, dia kalau kita nyiptain sesuatu pasti ada masalahnya ya. Iya. Baru ada inovasi, ya benar Betul. kan? Jadi kalau misalkan dibicarakan tentang masalah nih, kita baru selesai nyelesain masalah COVID. Oh, benar. Iya, di COVID itu kita banyak kehilangan saudara-saudara kita banyak kehilangan dokter-dokter spesialis kita. Itu semua karena kita nggak tahu sebenarnya pasien itu sakit
bagian itu apa enggak. Dokter-dokter yang banyak yang kehilangan nyawanya karena waktu menangani pasien, mereka tuh nggak tahu pasiennya itu COVID apa tidak. Iya kan, berdasarkan dari suaranya gitu. Jadi dari situ kita juga membantu dokter spesialis paru. Kita juga konsultasi dengan dokter spesialis paru kan. Kenapa sebenarnya itu, apa masalahnya. Dari situ kita angkatlah tentang penyakit paru-paru. Terus kita kita kasih cari tahu lagi kenapa. Dan kita tahu kalau biasanya kalau misalkan kita penyakit paru-paru baru tahu kalau udah sesak. Oh iya, iya kan, udah batuk, udah gitu batuk ya, baru kita tahu. Sebenarnya mungkin sebelum itu kita sudah tahu kita ini capek kah atau memang asma atau gimana gitu kan. Terus kita juga ternyata setelah kami cari tahu penyakit paru-paru itu adalah pembunuh nomor 3 di dunia. Iya, jadi penyakit jantung. dan stroke. Iya, barulah paru-paru itu penyebarannya juga sangat luas gitu. Jadi dari situ kita konsultasi lagi dengan spesialisnya langsung. Kan kita ini background teknik gak tahu apa-apa nih tentang kedokteran ya kan. Betul. Kita tanya, kalau kami punya ide seperti ini, gimana dari pihak spesialisnya? Oh itu sangat baik. Nah kita buatlah riset, kita cari tahu, kita bangunlah modelnya, kita buatlah alatnya. Ternyata kita setelah selesai solusinya kita berikan kepada dokter dan dokter bilang ini sangat jadi nilai jual ini kalau misalkan memang kita gunain di rumah sakit karena ini sangat membantu gitu. Dari situ kita buatlah, kita langsung kita ajukan, kita ikut lomba ini untuk cari hibah, kita ikut lomba itu untuk cari dana, kita kembangkan sampai hari ini masih ada di sini. Wow, masih survive sampai Masih hari survive ini ya, sampai luar biasa. Itu mulai diinisiasikannya tahun berapa? 2023. 2023. Iya. Dan sampai saat ini udah di tahap mana? Sudah di tahap kita cari akurasi alatnya karena kan yang namanya alat kesehatan nggak bisa asal-asal ya. Iya benar-benar. Iya, kita harus akurasi datanya dulu, kita harus uji coba dulu. Nah, kita lagi di tahap pengembangan sekarang. Pengembangan. Iya. Pengembangan alatnya ya, Kak. Baik. Dan kalau tadi itu kan ceritanya dari Nanda ya. Iya. Nah, kita pengen tahu juga dari Harir Ceritanya dari nih. Bang Awal Harir. mulanya kenapa sih bisa bikin Posaku ini gitu kan? Dengan founder-founder tadi dari computer science. Kan banyak tuh mau bikin aplikasi yang seperti apa. Tapi kenapa milihnya POS? Oke, Nah, jadi kalau untuk POS itu mungkin kita ngelihat potensi besar Bang sebenarnya. Walaupun sebenarnya diawali dari para founder ini tuh sama juga kayak Nanda, kita ngelihat ada permasalahan. Permasalahan di awal itu di toko kelontong. Oh, Ya, toko Jualan- kelontong. Salah satu foundernya bukan? Bukan, tapi Bukan maksudnya ya? memang kan kita ada beberapa juga kerabat-kerabat atau teman-teman yang memang berbisnis di toko kelontong Bang. Oke. Jadi pembisnis toko kelontong ini tentu memiliki permasalahan yang kurang lebih tuh sekitaran tentang pembukuan yang berantakan, terus juga masalah stok barang, hutang piutang gitu Bang kan yang tidak tercatat, kadang terlupa. Produk juga kadang secara harga mereka tidak ingat karena Ujung-ujungnya rugi nanti ya? ya ujung-ujungnya rugi gitu kan. Bener. Mereka juga kalau misalnya lihat barang kadang harus ngecek dulu, Iya. kadang ada yang nggak hafal kan gitu. Jadi makanya dari situlah kita memunculkan sebuah solusi yaitu aplikasi point of sale. Nah pada waktu itu kita belum melakukan competitor research Bang. Oh, oke. Ya. Jadi berdasarkan ide itu aja. Berdasarkan gitu ide ya. permasalahan itu kita lahirkan solusi, kita hadirkan sebuah produk, kemudian langsung kita penetrasi ke pasar. Ya, kemudian setelah penetrasi pasar itu barulah terlihat ada permasalahan-permasalahan lain kan Bang. Jadi dari permasalahan-permasalahan itu barulah kita buat competitor research supaya produk kita bisa lebih mudah diterima di pasar. Oke. Kan kalau ya kita tahu ya banyak banget kan aplikasi POS itu Iya, kan. banyak, betul. Dari berbagai macam nama ya. Dengan terus berkembangnya UMKM Betul. saat ini ya Bang, itu menjadi Terus tantangan tersendiri. Setelah pastinya. kalian mempelajari ini Harir, apa competitor research tadi, apa yang membedakan mungkin produk inovasi dari kalian gitu ya, startup kalian dengan kompetitor-kompetitor lainnya? Oke, jadi mungkin kalau misalnya yang bisa kita highlight dari aplikasi kita Point of Sale Posaku, itu pertama kita menjunjung tinggi yang namanya simplicity Bang, kesimpelan. Karena masih banyak UMKM itu kalau misalnya mereka menggunakan produk-produk yang terlalu overpower ya istilahnya Bang ya. Itu Terlalu ribet gitu ya? terlalu ribet. Dan akhirnya mereka demotivasi untuk menggunakan
produknya. Mendingan manual aja lah. Mendingan manual aja, karena bagi tambah mereka ribet kok, tambah ribet ya. Iya. Apalagi pakai mungkin aplikasi. literasi digitalnya belum terlalu Iya, tinggi benar. gitu ya. betul Bang. Pelaku usaha nggak cuma dari Gen Z yang generasi Iya, muda, tapi betul. ibu-ibu, generasi Iya. milenial dan generasi X. Oke. Iya. Gitulah akhirnya karena tidak mau bikin yang ribet, akhirnya muncullah dengan simplicity tadi. Iya, simplicity. Jadi kalau di internal kita itu kita ada yang namanya ruling atau apa namanya? Apa itu ruling? Kayak prinsip ya, prinsip. Nah, prinsip dalam kita mendesain produk kita itu nomor satu harus simple, Oke. harus mudah, dan juga harus produktif secara fungsinya. Oke. Begitu. Dan kita pengen tanya nih, untuk menciptakan suatu startup, mungkin tahap-tahap awal-awal berdiri mungkin boleh diceritain nggak sih si Posaku nih gimana gitu Iya, kan? setelah muncul ide dari idenya. 4 Muncul orang ide itu. ya. Iya, itu kan kadang Apa yang harus orang dilakukan ide setelahnya banyak ya, ya, Dan? tapi Iya. untuk merealisasikannya mungkin agak kurang dan banyak benturan-benturan, Iya. banyak juga kendala-kendala. Mungkin boleh sharing-sharing sedikit waktu Oke. bikin Posaku kemarin gimana nih Harir? Oke Bang, jadi cerita kalau misalnya bikin startup itu kan tentu banyak sekali ups and downs, naik turun dan juga tantangan-tantangan ya. Cuman kalau dari kita itu kita udah terapin mental jangan terlalu banyak mikir rasional, kita hantam aja dindingnya Bang. Oh, entah Oke. aja. Robohkan dinding itu Iya. ya? Oke. Jadi kita langsung buat aja produknya, sama juga mungkin kayak Nanda langsung buat solusinya, develop semuanya, sehingga jadi sebuah produk. Kemudian kita langsung jadi nggak jadi, perfect nggak perfect, kita langsung tembak ke pasar untuk kita tes, ini diterima atau enggak. Baik. Karena kalau nggak langsung kita tembak, kita nggak tahu Nggak tahu, permasalahan betul. selanjutnya di mana Iya. ya, Bang? Baik, tapi dengan segala flow-nya, dengan segala kekurangannya saat itu ketika tembak ke pasar untuk pertama kali, apa yang kalian dapat respon dari masyarakat Ya, dan juga setelah pengguna penetrasi pasar itu, gimana sih respon pertama dan masalah baru yang muncul itu masalah apa sebenarnya, Bang? Iya. Pertama mungkin yang bisa kita lihat kan langsung dari gestur para UMKM itu sendiri ya, mereka itu tertarik atau enggak. Jadi kalau misalnya kita lihat mereka tidak tertarik, kita langsung mengambil asumsi, oh berarti ini ada tidak kekurangan yang perlu kita fix gitu, sehingga kita buatlah kompetitor analisis supaya kita bisa lebih diterima. Cuman banyak juga dari pasar itu tanggapannya mereka sangat mendukung, karena kita memang dari awal komitmen Posaku ini memang dari Aceh untuk Indonesia Bang. Oh. Oke, dari Aceh untuk Indonesia. Wih, Keren sekali. keren nih ya cerita awalnya, karena ini sangat menarik nih. Karena kita biasanya Aceh kan hanya mengandalkan sumber daya Iya, alamnya benar-benar. gitu ya, produk UMKM gitu ya. Tapi yang kalau di bagian startup digital seperti ini kan masih kurang di Aceh Mungkin ya. kayak yang Doni bilang tadi, anak muda punya idenya tapi nggak tahu gimana cara merealisasikannya. Mereka Iya. masih meraba-raba ya, nggak tahu gimana Abis caranya. itu kita bakal tanya Nanda nih, Benar. nanti ya awal-awal ups and down-nya untuk Iya, apa dengan pastinya. produknya itu ya. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini, tetap di Obrolan pagi, bikin hati makin happy. Sekalilah ku mencintaimu dan berharap engkau kan jadi milikku. Walau banyak yang bilang kau tak pantas untukku. Sayangku mohon jangan tolak cintaku. Jua ragaku ini hanya untukmu. Aku rela berkorban demi cintamu itu. Biarlah orang berkata apa, oh, oh. Manusia tiada yang sempurna, oh, oh. Ku terima kau apa adanya, oh, oh. Yang penting aku bahagia, oh, oh, oh. Tiada yang sempurna, oh, oh, oh.
adanya. Oh, oh. Yang penting aku bahagia. Oh, oh. Tiada yang sempurna gitu ya. Ya, oke. Akhirnya kita balik lagi di obrolan pagi. Bikin hati makin happy. Ngomong-ngomong ketidaksempurnaan ya, kita akan apakah bertanya itu? sama Nanda. Ketidaksempurnaan apa yang Iya, dihadapi benar. ketika di Pertama awal-awal kali dulu? merintis apa ludes Ludes Iya. tadi, lang disease apa? Screening. Screening. Iya. itu. Oke. Iya. Iya, jadi kalau misalkan ditanyain nyambung tuh dengan kata-kata manusia tak ada yang sempurna. Iya, nyambung. Karena kita di sini gak ada yang sempurna. Dari sama kayak kita pas ngebangun startup ini. Awalnya itu sulit. Awalnya Sulit itu ya? Iya, Begitu sulit. sulit Iya. gitu ya. Karena ini kan inisiasi kami yang pertama teknik. Oh, teknik. Gimana bisa tiba-tiba ke Kesehatan. 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 Sedangkan kita nggak ada background apa-apa nih. Benar. Ya, kebetulan saya teknik di bidang biomedis. Oh, Nah, teknik jadi memang biomedis. biomedisnya. Jadi ada kuliah bidang kedokterannya. Oke, berarti Ya. fokus ke alat-alat di bidang kedokteran dan medis gitu Iya. ya, Kak? Awalnya kan kita ya kuliah ya seperti biasa Berarti gitu kuliahnya nggak di Aceh? Di Aceh, kan di kami Aceh? OSK. USK. USK. Satu Ada alma teknik mater biomedis? kami. Iya. Ada? Di Ada. teknik biomedis ada di sini? S2. Oh, S2-nya. Iya, S2-nya teknik itu. Ternyata udah S2 loh dia ini. Jangan-jangan dari dosen juga enggak? Iya. Oh, dosen juga. Tadi dari UIN loh. Iya. dari Baik, UIN. terus. Iya, terus karena kita sendiri juga nggak punya basic apa-apa, kan nggak mungkin kita melangkah tanpa ada background. Itu yang jadi salah satu jadi masalah, jadi problem lah kita ngebangun alat kesehatan ini. Terus juga kalau misalkan kita bangun sendiri apa-apa sendiri kan nggak mungkin karena Iya. manusia tidak ada yang Benar-benar. sempurna. Iya. Butuh kolaborasi. Iya, butuh ya, kolaborasi. pastinya. Jadi Iya. saya pikirlah ajaklah teman yang satu prodi tadi yang saya kasih tahu tadi. Terus dan juga saya memang cari yang memang pandai dan ahli di bagian IT-nya dalam buat softwarenya karena kita ada punya hardware, ada punya software. Jadi yang hardwarenya sudah punya teman yang pertama, yang kedua kita butuh yang software. Kita carilah tahu siapa yang bisa. Itu juga jadi sebuah problem, ini siapa yang bisa ini karena ini bukan main-main ini kita Iya, buat ini. kita butuh Karena- orang-orang yang berkomitmen Iya pastinya, benar. ya, Kak. Iya karena waktu pertama kali Ludes ini hadir ikut lomba. Oke. Karena ikut lomba. Itu lombanya di Lomba tingkat apa tuh, nasional? Kak? Nasional. Oh, nasional. Langsung ya. nasional di Kemayoran, langsung ke sana. Lomba apa Oke. sih namanya? Namanya Ingat nggak? itu AI Innovation Challenge. Oh, AI 2000, Innovation Challenge. 2023. Oh, berarti ini pakai teknologi AI. Iya pakai AI. Iya. Kita di Oke. aplikasi itu AI kan untuk mendengar suara itu dilihat dan di diferensialnya pakai AI. Ya. Oke. Iya diagnosisnya pakai AI. Jadi cari tahu rupanya dapet lah. Saya udah dapet lah bertiga. Oke karena syaratnya bertiga kita mulailah bertiga. Bertiga. Sama kayak hari lebaran tadi. Dapet gak dapet yang penting maju aja dulu. Gas aja dulu. Ya kita majulah. Ini awalnya kayak menang nggak ya gitu kan karena kita orang Aceh. Orang Pulau Orang Sok dari daerah mana lah, gitu ya. lah Aceh itu ya. Ujung Ya, lah. yang ujung sering mana kan? underestimate. Iya. Apalagi Iya. dengan Iya. Aceh peringkat daerah pendidikan terendah waktu itu ya, Kak. Datang kita tiba-tiba teknologi lagi. Iya, benar-benar. Apa coba kan? Terus ya udahlah Bismillah aja ya udah. Hari terakhir tutup kita upload semuanya, kita kasih semuanya Bismillah aja lah. Udah nekat aja udah. Oke, Ya, modal nekat aja. Terus ternyata waktu di seleksi masuklah kita salah satu-satunya dari Aceh dibawa ke sana. Wah, Satu-satunya berarti Aceh ke langsung sana. berangkat ke Ke sana. sana Langsung ke Kemayoran tadi ya Gitu. untuk mempresentasikan. Untuk presentasikan Oke. hasil memang kita membuktikan bahwa anak Aceh juga bisa loh buat teknologi, enggak cuma orang luar aja gitu kan. Setelah Kita juga di bisa. sana, Kak, gimana prosesnya? Nah, sebelum ke sana dulu nih, Oke. kami itu dikasih waktu 1 bulan untuk membangun itu semua. Karena mereka terima nih kalau cuma hanya ide dulu untuk proposalnya. Oh, oke. Tapi ketika ke sana harus bawa alat itu. Oh, harus alat- sudah Iya, ada harus jadi alatnya. Jadi dalam sebulan itu kami cari tahu aplikasi apa aja yang harus kami siapkan. Semua itu jadi struggle kali. Di dalam sebulan itu memang
ya Satu layaknya bulan nanti aja gitu nyiapin buat berangkat ke semua, sana itu ya, dengan semua. alat-alatnya, aplikasinya Iya, semua iya ya. benar. Semuanya dengan Wow. dana-dana yang harus kita cari tahu semua. Oke. Dan kita cari, kita minta bantuan sama WSK juga alhamdulillah didukung. Terus kami akhirnya berangkatlah sampai ke sana. Sampai di sana kami datang di yang G Expo, di G ruangan Expo G Expo. Kemayoran. Sebesar apa, seluas apa kita anak Aceh masuk situ. Apa ini gitu kan? Kita nggak pernah lihat. Amazed ya dengan kayak hal kayak gitu ya. Iya, terus kita lihat banyaknya inovasi orang lain, ini menang nggak ya kita, ya Allah ini apa ini anak Aceh tiba-tiba datang gitu kan. Ketidakpercayaan diri itu Iya, muncul. ada gitu ya. karena kan sebanyak itu orang yang ikut dan kita ini anak Aceh yang pas waktu kenalan dari mana Aceh, Aceh itu di mana ya? Ya, Acehnya nggak tahu dia mau Aceh. Mereka ya. tahu Iya, main Aceh ke itu Aceh, ada. kan? Iya benar, makanya kita harus bawa nama Aceh itu ke nasional. Biar orang tahu Aceh pun bisa seperti Iya. orang lain gitu kan. Terus di sana kita ikut lomba, kita ikutin semua aturannya. Kita dengarlah orang lain presentasi, terus kenalah kita di giliran kita. Begitu giliran kita, ya udahlah Bismillah aja udah nggak apa-apa. Ini juga bagus kok punya kita gitu. Oke. Hasilnya gimana waktu itu? Hasilnya Menang nggak? menang. Juara berapa? Juara 2. Wah, keren banget juara 2. Alhamdulillah juara 2. Benar-benar merepresentasikan Iya. anak muda Aceh yang nggak pantang menyerah, Iya, terus kita berjuang. iya benar. Kalau kita inovatif. benar, kita kalau mau maju yang selesai. Kalau orang tua saya bilang, kalau udah nyemplung sebelah kaki lagi. langsung Jangan menyelam semua aja ya, menyelam jangan terus. setengah-setengah, masuk terus gitu ya. Jadi ya udah dengan bismillah dan alhamdulillahnya juga juara, kami membawa pulang nama baik Aceh dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih juga ada hubungannya sama orang di sana. Jadi kalau misalkan mereka ada lowongan untuk bisa punya kita, mereka mau bantu juga. Oh, jadi untuk supaya dapat alhamdulillahnya mungkin banyak iya, investornya atau ya apa hibah-hibah, gitu ya. habis itu Hibah-hibah biar ya. ada ininya apa jembatan untuk jumpa dengan orang lebih berhak untuk menerima atau mengetahui tentang ludes ini. benar-benar. Ada mereka, jadi kita ada pintu karena kita anak kuliahan tiba-tiba masuk startup ya nggak tahu apa-apa, apa yang harus disiapkan, ternyata ada yang bantu berkat menang lomba itu. Jadi Wah, keren. nggak apa-apa, Mantap. masuk aja. Melalui lomba itu terbuka Iya, banyak terbuka jalan semua. ya Kak, sampai saat ini. Iya, networknya juga besar jadinya. Jadi alhamdulillahnya kita ini udah sampai ke Dubai. Oh, udah sampai ke Dubai. Iya. Oh, kita bakal tanya nanti tentang Dubai. Tapi kalau ups and down-nya kalau dari Harir nih, waktu itu mempreparekan dari awal berdiri, terus dari mulai testingnya, softwarenya segala macam, itu butuh waktu berapa lama waktu itu? Dan pendanaannya seperti apa? Karena kan kalau ini Atau kan dana pribadi? sulit ya, atau dana Iya. pribadi Oh, memang, atau iya. dapat dana hibah kah, atau ikut kompetisi dan segala Oh, macam. oke. Mungkin kalau cerita kita agak sedikit beda bang. Oh, Nanda. berbeda ya, berbeza ini ya. Berbeza. Jadi untuk pengembangan produknya itu sendiri kita memakan waktu sekitaran 1 tahun juga bang. 1 tahun, oh lama, cukup Iya, lama 1 ya. tahun juga. Dari iya. awal ide itu ada? Dari awal ide itu ada. Sebenarnya lebih sih dari setahun. Lebih Bang. setahun, oke. Lebih karena kita kan harus cari lagi juga nih developernya kemarin. Nah, tapi ketika kita sudah dapat developernya, kemudian kita lanjutkan untuk proses development, itu kita menghabiskan waktu sekitaran 1 tahun. 1 tahun. Oke. 1 tahun untuk bisa menghasilkan istilahnya MVP 1 atau minimum viable product pertamanya. Oke. Iya, jadi kita sudah keluar MVP-nya. Itulah tadi yang saya bilang, kita tes dulu ke pasarnya, kita tabrak Itu dulu. kayak beta gitu ya istilahnya gitu ya? Enggak juga Sebenarnya ya? udah alpha version, Oke. udah alpha version, tapi ini masih dalam bentuk yang paling istilahnya udah mature, cuman belum terlalu mature. Oke. Jadi istilahnya masih ada celah-celah mungkin Masih ada banyak, kekurangan sedikit iya masih gitu ada ya? banyak ruang untuk perbaikan, improvisasi benar. gitu bang. Oke, itu Iya. butuh 1 tahun lebih gitu ya Butuh untuk 1 tahun akhirnya lebih. launch gitu Iya. untuk test market. Nah, waktu test market di awal nih waktu itu, apakah memang produk ini langsung kalian jual? Apakah memang Trial. trial Trial, nih ya. pakai ada grupnya yang kalian jadikan seperti apa ya namanya kalau penelitian itu kan pasti ada gitu tuh. Ada sampelnya. Sampelnya Iya, gitu sampelnya. kan. Nah, itu gimana waktu itu prosesnya? Kalau di awalnya kita juga memang menerapkan yang sampling tadi, ada juga. Tapi setelah kita launching produk kita, sekarang kita udah ada di Play Store dan App Store, Iya. bang. Itu kita langsung ke pasarnya langsung tanpa ada sampling lagi, bang, di Aceh. Jadi kita langsung approach kenalan-kenalan kita juga yang punya UMKM, yang punya bisnis. Ya.
untuk menggunakan aplikasi kita dan kita kasih gratis. Kasih gratis dulu. Ya, di awalnya kita belum ada package-nya itu tadi. Begitu kita istilahnya ada versi freemium. Oke. Premium gitu. Siap. Kita mengikuti prinsip Meta lah, Bang. Mungkin kan kalau Meta kan sosial media gratis ya. Iya, benar-benar. Tapi ternyata kemudian setelah kita melakukan kompetitor analisis, itu tidak efektif, Bang. Nggak efektif. Iya, sehingga kita munculkanlah paket langganan Paket tadi. langganan. Oh, Untuk kebutuhan komersil pastinya, Bang. Iya, kebutuhan untuk komersil komersial. tadi ya. Nah, sekarang nih, Bang, tadi Abang sempat cerita udah tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Di mana aja, Bang? Udah banyak yang menggunakan Posaku ini. Kalau untuk sekarang pengguna Posaku itu tentunya di Aceh kita udah lumayan banyak. Di Jakarta paling banyak, Bang. Oh, paling banyak di Jakarta Di malah. Jakarta. Oh, kirain paling banyak di Aceh karena asalnya dari Aceh Iya, ya. ternyata di Jakarta. Sambutannya Jakarta. luar biasa di Jakarta berarti ya. Sambutannya luar biasa. Alhamdulillah. Berarti kalian ini punya 2 tim antara Aceh dan Jakarta atau gimana nih sistemnya? Sebenarnya kalau misalnya untuk di Jakarta sendiri kita memang ada tim, tapi kita belum ada branch office di sana, Bang, sebagai anchor point-nya gitu ya. Cuman untuk bisa mencapai pasar di Jakarta itu kita cuma pakai Meta Ads, Bang. Oh, pakai Meta Ads. Iklan ya. Iklan pakai Meta Ads itu. Tapi itu efektif ternyata untuk bisa Efektif. menggait banyak kan otomatis ya. Kita kan tahu bisnis F&B di Jakarta juga Iya. berkembang Betul. besar dan Menjamur ya di mana-mana. kompetitornya juga Banyak, Banyak. betul. banyak dan ngeri-ngeri gitu Iya. ya. Bahkan udah terjun jauh sebelum kalian. Nah, itu gimana nih? Mungkin Gimana tips dan trik positioningnya dari Iya. Posaku ini sendiri agar bisa selain dipilih simplicity gitu? tadi gitu ya. Selain simplicity itu ya. Mungkin menggunakan Meta Ads dan segala macam. Mungkin apa gitu daya tarik mungkin kayak kalian harus pilih nih Iya. si Iya. Posaku. Mungkin kita pertama itu kita harus ngecek dulu, Bang, pain points ya atau letak kesulitan yang dirasakan dari UMKM secara umum gitu. Nah, dari situ kita bisa menonjolkan sesuatu yang mungkin lebih dari kita, termasuk tadi yang simplicity itu dasarnya memang dari riset tentang pain points itu. Oke. Nah, jadi setelah kita memang mengutamakan simplicity ini sebagai nilai jual utama kita, USP Itu kita, core value-nya core kalian value-nya ya. ini ya. Nah, itu menjadi produk kita ini menjadi pembanding untuk ya kompetitor-kompetitor kita gitu. Makanya sehingga mereka mengkonsiderasikan untuk coba Posaku. Oh, ternyata enak Posaku dibanding ini, mungkin lebih enak ini gitu. Oke. Lebih enak Posaku sehingga mereka akhirnya bergeser atau Bergeser. mungkin bahkan ada yang baru mulai bisnisnya. Mereka langsung melihat iklan Posaku, kemudian langsung coba, nyaman, tertarik dan langsung beli gitu, Bang. Oke, kalau dari segi pricing, nah kalau dari segi pricing ini kan pastinya ini kan secara komersil ya. Iya. Nah, dari segi pricing, apakah kalian cukup kompetitif mungkin dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kalian yang lainnya? Dari apa yang kalian tawarkan? Ya, cukup kompetitif, Bang, sebenarnya dari segi pricingnya dan juga kalau cara kita menentukan pricing package kita itu tadi, kita melihat dari ukuran bisnisnya. Oh, iya, Ya, dari jadi ukuran kan bisnis. UMKM itu kan usaha mikro, kecil, menengah. Betul. Jadi kita ada paket yang dikhususkan untuk usaha mikro, ada paket juga yang dikhususkan untuk usaha kecil menengah. Dan itu harganya beda. Beda ya. Ya, Oke. dan kita sesuaikan juga fitur-fiturnya sesuai dengan kebutuhan ukuran bisnis itu tadi. Karena kan biasanya kalau mikro ini mungkin usahanya yang memang tidak punya operasional yang harus ada SOP-nya ataupun juga hanya dioperasionalkan oleh satu orang. Bisnis kan? rumahan Iya, gitu bisnis biasanya. rumahan begitu. Itu kan kalau mikro. Tapi kalau misalnya usaha menengah, kecil itu pasti sudah punya SOP, operasional, karyawan dan itu fitur-fitur untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan itu hadir di paket yang khusus untuk usaha kecil dan menengah itu tadi, Bang. Oke. Dan dari segi harga pun juga kita sesuaikan dari Sesuaikan. pendapatan. Baik. Iya. Itu ada banding-bandingnya juga Iya, gitu ya. pendapatan itu kan mengukur daya beli juga, Bang. Betul. Iya. Benar-benar. Tapi ini boleh nggak sih kalau saya ada bisnis yang memang benar-benar minta yang customize banget nih, Iya, gitu. khusus. Customize ya. Khusus, jadi kayak mungkin Custom package gitu custom ya. package untuk bisnisnya, mungkin kayak ada mungkin di aplikasi itu yang tidak ada gitu misalnya. Bisa nggak sih kalau diminta custom kali agak sedikit di custom Iya. sedikit? Di custom sistemnya? sedikit gitu ya. Bisa nggak kalau sekarang ada permintaan yang seperti itu? Oke, kalau untuk custom made feature, untuk saat ini kita memang belum buka, Bang, sebenarnya untuk service seperti itu ya. Tapi sebenarnya produk kita pun juga masih dalam tahap pengembangan lagi, karena kan kita terus selalu ingin improve produk kita. Oke. Nah,
kebutuhan dari banyak user-user kita itu selalu kita tampung tiap hari. Kita by the way ada CS-nya, ada CS platformnya untuk menerima komplain, untuk menerima masukan, apapun itu. Jadi itu semua kita tampung, kita dengar dan kita jadikan roadmap. Oke. Kita Untuk upgrade aplikasi nanti ke depannya ya? Iya, untuk improvement aplikasi ke depannya, begitu Bang. Jadi semuanya itu masih kita bangun dan nanti insya Allah akan hadir sebentar lagi. Ada Beberapa fitur fitur-fitur, terbaru. iya. Kita selalu update Bang. Wow. Berarti ada kemungkinan bisa ada custom package tadi itu Bang? Bisa ada kemungkinan untuk custom package itu. Bisa jadi Cuman ke depan. Tapi sekarang fokusnya untuk pengembangan posakunya pengembangan dulu, posakunya ya. dulu, Oke. betul. Keren deh. Ini kayaknya obrolan kita belum apa namanya sampai di sini aja. Kita bakal lanjut lagi ngobrolnya nanti di segmen ketiga, segmen terakhir. Kita juga punya segmen dikepoin ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa. Kita bakal ngobrol lagi bareng dengan Harir dan juga Nanda. Tetap di obrolan pagi. Bikin hati makin happy. Aku mentari, tapi tak menghangatkanmu. Aku pelangi, tak memberi warna di hidupmu. Aku sang belahan, tak menerangi malammu. Aku yang hilang di tengah kegelapan. Selalu itu yang kau ucapkan padaku, sebagai kekasih yang tak dianggap. Aku hanya bisa mencoba mengalah, menahan setiap amarahmu. Sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba bertahan. Ku yakin kau kan berubah, sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba mengalah, menahan setiap amarahmu. Sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba bertahan. Ku yakin kau kan berubah. Thank you. Akhirnya kita balik lagi di obrolan pagi ya. Ini tingkat mambo gak sih? Wow, lagunya? iya sih, iya kan? Sebagai Bener ke gak sih? yang sering Mambo kan dinyanyikan ya? waktu Jadi live ya lapar, kan? pengen donat, Pengen tingkat donat, mambo. pengen pisang. Ya udah deh, kita balik lagi ya tentunya di obrolan pagi. Bikin hati, Makin happy. Masih bersama bintang tamu kita nih, Iya. Don. Ada Bang Harir dan juga Kak Nanda. Nah, Yes. tadi kami sempat cerita nih di sela-sela obrolan pagi ini, kami sempat cerita bahwa Kak Nanda sekarang nggak cuma fokus di ludes aja. Fokusnya di mana lagi? juga mengembangkan startup lain yang bergerak di bidang pertanian ya. Nggak pusing kamu Nanda, banyak Iya, banget yang satu kamu aja udah pusing. Itu bisa diceritain Kak, Iya. tentang si satu lagi itu. Iya, namanya Datahara. Oke. Iya, Datahara. Siapa Wandahara? Kenapa itu Datahara? Datahara ini adalah sebuah startup juga yang berada di bidang pertanian. Pertanian. Iya, kita bisa lihat Dataharanya. Data dari Zat zat hara hara yang ada dari di Oh, tanah zat gitu hara ya. pada tanah. Iya, yang kita teliti itu yang terakhir kita teliti di pohon cabai. Oh, oke. Iya, jadi jadi alat itu juga terintegrasi ke aplikasi. Nanti ada sensornya yang membaca kalau tumbuhan ini sebenarnya butuhnya apa sih. Jadi kita nggak buang-buang pupuk, jadi lebih efektif dalam pertanian. Efektif Iya. dalam treatment pertanian Lebih seperti langsung apa ya? ke masalahnya. Tepat ya. sasaran. Oh, tepat iya, sasaran. benar, iya. Berapa persen udah nih
perkembangan produk. Iya, Yang sampai produk itu mana? udah 90% dan udah kemarin juga udah dipakai dan udah digunakan untuk ikut lomba apa ya namanya itu ya. TTG Oh, TTG, teknologi iya, tepat teknologi guna tepat ya? guna di Aceh Barat. Aceh Barat. Iya, jadi Yang pemerintah tahun ini juga ya? udah tahu mereka juga ada di Aceh ini yang namanya Datahara yang dibuat oleh anak Aceh. Berarti kata kakak pemerintah udah mulai sadar ya, Iya, ada sadar. yang namanya Datahara ini. Selanjutnya apa sih treatment dari pemerintah? Bagaimana Iya. respon dari Dukungan stakeholder? stakeholders Ya, nih dukungannya. terhadap Iya, alhamdulillahnya proyek-proyek kalian. luar biasa ya, karena mungkin pemuda kali ya, karena pemuda jadi kita banyak yang dukung. Yang pertama dari kampus udah pasti mendukung Iya, banget ya, kita udah mendukung dari pendanaan dan juga pemerintah juga udah ngelirik kita teknologi yang hasil anak Aceh dan bahkan anak muda lah kita bilang. Nah jadi memang sangat didukung sama pemerintah dan kami ikut lomba itu juga dari pemerintah, arahan dari pemerintah sebenarnya. Support ya. Iya, support. Dan udah ada nggak ke arahan, oh kita harus ngembangin ini sampai benar-benar jadi dan bisa digunakan secara komersil oleh masyarakat? Iya, jelas. Itu Udah ada ya? udah, apalagi yang ada Tahara pertanian, kita yang ludes juga di bidang kesehatan juga udah diarahkan untuk harus jadi nih. Karena itu jadi salah satu citra ya bahwa nama Aceh bisa digunakan di seluruh daerah, bahkan mungkin bisa jadi di internasional juga. Ya. Apalagi yang Datahara tadi mengingat masyarakat Aceh masih banyak yang bertani ya, Iya, Kak? itu dia. Sebagian Kenapa? besar petani. Ya, itu dia kenapa ada Tahara hadir itu juga. Baik. Kalau dari Harir sendiri nih, mungkin dari gimana dukungan dukungan stakeholder stakeholder? seperti apa? Karena kan lebih ke komersil ya, Iya, komersial dan pastinya sudah terjun duluan, memang udah terjun di komersial. Apakah ada dukungan dari pemerintah ataupun mungkin kalau kita tahu kan bikin startup ini kan biayanya mahal ya. Iya. Pasti pendanaan seperti apa? Dukungan dari perbankan ada nggak kira-kira Harir? Oke, kalau dari segi pendanaan kita mungkin kita berdiri sendiri bang. Oke. Selama 4 tahun ya. Jadi kebetulan investor kita itu adalah founder kita juga. Dan selama 4 tahun ini dari segi pendanaan kita tidak pernah mengambil pinjaman dalam bentuk apapun, karena memang secara prinsip mungkin lebih baik bisnis ini dijalankan dari modal sendiri dulu. Oke, Begitu. karena memang tujuannya bisnis ya, bisnis Iya. purpose ya Bang. Iya. Dan kalau dari pemerintah sendiri pun didukung, tapi didukungnya lebih ke arah untuk akses dan marketing ya lah. Marketingnya. mungkin ya. Oke. Terus kalau komitmennya dari Posaku untuk Aceh sendiri gimana nih? Apa ke depannya? Iya benar. Oke, kalau komitmen Posaku untuk Aceh seperti yang mungkin tadi di segmen sebelumnya saya pernah bilang kita punya visi dari Aceh untuk Indonesia ya Bang. Jadi selama ini kita menyadari ada beberapa hal yang menghambat perkembangan kita di Aceh dari segi user growth-nya, seperti mungkin tadi dari literasi digital. Nah itu kita sekarang udah melakukan effort atau usaha-usaha kita sendiri sebenarnya untuk meningkatkan literasi digital di Aceh. Specifically untuk di sektor UMKM Bang. Nah jadi kita ada campaign lebih dari bisnis. Itu kegiatan dari campaign itu sendiri kita melakukan capacity building Bang. Oke. Iya kita buat Seperti seminar, gitu pelatihan, ya? workshop. Nah dan itu sudah kita lakukan di banyak tempat kemarin. Ada di Bank Aceh, bareng dengan Bank Aceh, kemudian juga ada di bersama dengan Rumah BUMN di BSI UMKM Center, sama juga di USK juga ada kita buat kemarin bareng dengan studentpreneur. Oke. Iya. Jadi memang fokusnya untuk literasi ya di Iya, bidang untuk UMKM literasi supaya UMKM. naik level juga nih UMKM di Aceh. gitu Betul. ya. Benar, karena literasi media ini masih cukup rendah ya di Aceh. Literasi dan- digital. Iya, literasi Iya. digital dan medianya juga Iya. masih rendah ya. Iya. Ternyata ada rangka-rangka capacity building juga dari Iya, Posaku ini. capacity Oke. building. Dan kita kayaknya mau masuk ke segmen Benar. dikepoin Ya, sebelum sekarang. nantinya kita tanya pesan untuk anak muda ya Benar, yang mau ya bangun mungkin startup. ngasih tipsnya gitu buat Iya. bangun, karena ini kan kalau seandainya dari segi komersilnya kita bisa tanya dari segi Harirnya gimana untuk membangun startup. Iya. Kalau untuk dari pengembangan inovasi-inovasi mungkin Dari Kak Nanda lah ini iya, orangnya. kebergunaan untuk masyarakat gitu sih. Nanda boleh nanti Ya, kasih karena tahu mereka ya. menarik karena berangkat dari dua background yang berbeda Betul juga ya. sekali. Ya, kita Langsung tanya aja deh, ini nih segmen kita dikepoin ada keluarkan kartu kuning. kartu kuning ini.
Jadi di segmen Di Kepoin ini pemirsa di rumah nggak cuma kami nih yang banyak nanya terus ya Dan dari tadi. Betul. Jadi para bintang tamu kita ini juga harus saling bertanya. Bang Harir mukanya udah apa sih? Kenapa harus bertanya-tanya juga? Nah, Oke. langsung aja nih di tangan Dara Kak ada pertanyaan yang harus Kakak tanyain ke Bang Harir. Iya, ini di tangan aku juga ada pertanyaan untuk Nanda ya dari Harir. Silakan. Oke, silakan siapa yang mau mulai duluan? Kayaknya Nanda dulu kali. Oh, Oh, boleh. Harir dulu deh nanya buat Nanda. Oh, boleh. Oke, ini ada pertanyaan dikit ya untuk Nanda ya. Oke, Nanda, gimana caranya kamu meyakinkan orang tua pada saat awal proses pengembangan startup ini? Karena kan dunia startup masih tabu tuh di telinga orang tua, apalagi kamu kan perempuan. Iya, Gitu. Oke. Ini langsung dijawab aja. Iya, boleh. boleh. Silakan. Oke, kita berhubungan dengan orang tua nih ya. Bener. Iya, ini kembali lagi kalau kita ini adalah perempuan di tengah anak teknik Iya. yang mana mayoritas laki-laki Betul. buat inovasi. Apa itu? Iya. Iya, kita sebenarnya cara kita meyakinin orang tua bahwa kita kasih tahu orang tua bahwa ini masa depan. Kita ke depan pasti dengan teknologi. Kalau kita cuma diem aja, itu ya paling ya diem gitu, jadi nggak ada Hanya menjadi followers iya, ya. ikut-ikut menunggu aja. Padahal aja kita gitu. punya ide nih, kenapa apa salahnya untuk dikembangkan. Dan kita juga harus yakini nih orang tua kita bahwa ini memang untuk masa depan kita. Kan orang tua juga maunya kita yang terbaik kan untuk masa depan kita. Betul. Iya, orang tua juga tahu kan bagaimana perkembangan dunia sekarang. Kita juga harus kasih tunjuk bukti lebih tepatnya. Karena orang tua kalau omongan aja kayak bisa dibantah, kan kita nggak mungkin membantah orang tua. Iya, Tapi kalau kita sodorkan dengan data, bukti semuanya, pasti orang tua pasti kayak oke. Menerima, ada baiknya ya, gitu ya, support pun datang gitu Iya ya. benar, dan buktikan. Yang pertama kali saya lakukan itu adalah membuktikan bahwa oke, ini tidak masalah Ma, ikut di inovasi, buat inovasi di apalagi bagian teknik. Nah, ini juga akan membuat nama mama baik Bangga, kok, gitu bangga ya. juga. Orang tua pasti akan bangga kita bisa muncul di sini, muncul di sana, kita bisa bawa nama baik Aceh, apalagi sampai internasional. Siapa yang nggak bangga? Semua orang pasti tahu outputnya atau hasilnya, baru paham, oh ini ya yang dibuat sama anak saya gitu kan. Tapi itulah yang harus kita bukan membantah, tapi kita membuktikan. Ya, Iya, membuktikan. kita membuktikan saja ya. Oke, sekarang dari Nanda mungkin tanya ke Harir. silakan Kak. Oke, Sudah baik. dijawab dari pertanyaannya. Sekarang dari Nanda ke Harir. Oke, pernah nggak sih merasa ingin menyerah dalam proses pengembangan startup ini, dan kenapa akhirnya memilih untuk bertahan? Oke. Pernah menyerah nggak? Tuh. Oke, lanjut mungkin ya. Dijawab aja Bang ya. Boleh Iya, langsung. langsung Bang. Jadi kalau untuk merasa menyerah, kalau bisa enggak Bang? Kalau enggak. Iya, kalau bisa enggak, Tapi gitu. pernah. Pernah ngerasa Merasa down banget nggak? down pernah, demotivated pernah, hilang motivasi, tapi sebenarnya untuk bisa terus selalu berkembang dari segi startupnya kita harus punya grit Bang. Jadi ketika hilang motivasi itu kita harus bisa membangkitkan lagi semangat Oke. supaya bisa menuju ke tujuan kita lah dari startupnya itu tadi. Jangan pernah padam intinya. Jangan ya. pernah padam. Kalaupun berada di lowest point, tetap bangkit lagi gitu Ya, ya. kita harus jaga lilin. Ya, harus Jaga selalu lilin. menyala Bener, ya. jaga menyala. lilin ya. Jangan sampai lilinnya padam ya. Oke. Dan ini terakhir banget Iya, nih sebelum kita benar. closing, singkat aja. Yang Mungkin paling ada penting tips, nih ya. untuk anak muda yang punya ide tapi nggak tahu harus mulai dari mana untuk Iya. bangun startup itu. Satu statement dari Harir dan juga Nanda, silakan. Oke, mungkin dari aku dulu ya, Nan. Boleh silakan. Oke, untuk tips untuk teman-teman semua yang ada yang nonton acara ini ya mungkin yang ingin membangun startup, saran aku lakukan aja supaya Aceh ini nanti ke depannya bisa dikenal sebagai daerah dengan 1000 startup. Oke. Tidak hanya 1001 warung kopi ya. Iya, tidak 1000 warung kopi tapi 1000 startup. Dan itu memang mimpi kita juga dari Posaku supaya Aceh ini bisa menjadi pinnacle untuk digital Indonesia, digital world-nya Indonesia. Oke. Dari Nanda. Oke, kalau dari saya pesannya untuk anak muda apalagi yang masih sekolah atau kuliah itu jangan minder untuk mulai bisnis, ya. Jangan minder untuk memulai. Seperti kata Bang Harir tadi, jangan takut untuk mulai aja dulu. Kasihnya, Ya, Kak. kita mulai aja dulu. Juga jangan hanya sampai di riset, jangan hanya sampai penelitian doang, tapi berikan manfaat itu
langsung dan nyata kepada masyarakat. Ciptakanlah produk yang betul-betul bisa dirasakan Iya oleh benar. masyarakat. Jadi ya. selesai kuliah enggak cuma penelitian tapi kita bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Bermanfaat dan berdampak ya, Iya. dampaknya Betul keren banget. sekali. Ya, thank you so much buat Harir dan Terima juga kasih. Nanda yang sudah Iya, hadir, Kak. ya, Terima sudah kasih, meluangkan Mas waktunya Bang. pagi ini, luar biasa banget obrolannya. Kita sambung lagi abis ini ya, setelah Iya. closing. Iya. Dan terima kasih banyak juga untuk pemirsa yang sudah standby ya bersama kita dari 1 jam Selama ke 1 belakang. jam kan. Betul, dan sayang sekali kita harus pamit ya akhirnya. Benar, tapi jangan sedih, kita bakal selalu ketemu di Rabu dan Kamis nih Betul. Don, di jam yang sama dan di TVRI Aceh pastinya. Akhirnya saya dari Risma Dana. Dan saya Doni Wijaya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri dan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cinta sudah membara, rindu jadi menggebu-gebu. Janji-janji 1000 janji, janji apa malam ini. Pacarku nggak ada di rumah, malam minggu jadi kelabu. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku nggak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Kita nyanyi sama-sama, yuk. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan, suka-suka joget di pinggir jalan, bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya asik. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Na 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 na